Selamat pagi. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Lia Iva Budi Lestiani dari Unisula. Di video kali ini, saya akan memberikan materi atau sharing tentang finance cycle pada siklus pengeluaran kas dengan cek cash basis di dalam usaha saya penjualan mukena yang mempunyai merek mukena Lavani. Oke, di video kali ini akan saya bahas tentang pengeluaran kas, yaitu apa itu pengeluaran kas, kemudian dokumen apa saja yang dibutuhkan, catatan apa saja yang dibutuhkan, kemudian akan saya jelaskan juga tentang bagan IPO atau input, proses, dan output, serta saya tampilkan juga tentang flowchart atau bagan alir dari siklus ini dan juga untuk narasi penjelasannya. Baiklah, langsung saja kita bahas untuk pertama kalinya, yaitu tentang sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Dalam perusahaan atau khususnya perusahaan dagang, seperti yang saya jalani ini, yaitu dalam sistem akuntansi pokok untuk melaksanakan pengeluaran kas itu ada dua macam. Yang pertama itu ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, dan yang kedua itu ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Dalam sistem ini masih dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama ada sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance. Dan yang kedua ada sistem dana kas kecil dengan impress system. Di dalam sistem yang kedua ini, yaitu pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil, sesuai dengan penjelasannya yaitu dana kas kecil, yaitu biasanya digunakan untuk pengeluaran kas dengan nominal yang kecil. Dan juga untuk yang satunya, yang pertama, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek itu biasanya digunakan untuk nominal yang besar. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek ini, yaitu dengan nominal besar, yang akan kita bahas saat ini. Baiklah, langsung saja. Untuk selanjutnya, yaitu akan kita bahas tentang dokumen yang diperlukan. Untuk dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek berbasis cash basis ini, yaitu yang pertama ada bukti kas keluar yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa dan sebagai pemberitahuan atau remittance advice yang dikirim kepada kreditur dan juga sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya hutang. Dan ada lagi yang kedua, yaitu cek yang sering kita sebut, yaitu dokumen yang berfungsi untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Jadi biasanya itu pada rekening kita, yaitu rekening menggunakan bank ya, itu memerintahkan bank untuk mengambil sebagian uang dari rekening kita untuk kreditur atau orang yang akan kita tuju di dalam cek atau di dalam tulisan yang kita tulis itu beserta nominalnya. Kemudian yang ketiga, itu ada permintaan cek. Permintaan cek yaitu dokumen yang berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas pada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Jadi,
dapat disimpulkan ada 3 dokumen yang digunakan, yaitu yang pertama bukti kas keluar, yang kedua ada cek, dan yang ketiga ada permintaan cek. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang catatan. Di dalam catatan akuntansi yang digunakan, itu yang pertama ada jurnal pengeluaran kas yang sangat penting sesuai dengan siklus ini, yaitu pengeluaran kas, yaitu untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Jadi segala catatan pengeluaran kas itu ada di jurnal tersebut. Kemudian yang kedua ada register cek. Register cek itu untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Seperti itu. Jadi ada 2 catatan penting yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek yang tidak bisa ditinggalkan. Biasanya selain dari 2 itu masih ada lagi, tetapi yang utama yaitu hanya 2 itu, yaitu yang pertama jurnal pengeluaran kas dan juga yang kedua register cek. Kemudian selanjutnya itu ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek tentang perbedaan prosedur antara yang tidak memerlukan permintaan cek dan juga yang memerlukan permintaan cek. Untuk yang pertama itu ada yang memerlukan permintaan cek, yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek, yang terdiri dari jaringan prosedur ada 3. Yang pertama ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang kedua ada prosedur pembayaran kas, dan yang ketiga ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Kemudian yang kedua, ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan. Kalau yang tadi yang tidak memerlukan, untuk yang ini yang memerlukan permintaan cek. Yang terdiri dari jaringan prosedur ada 4. Yang pertama ada prosedur permintaan cek, yang kedua ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang ketiga ada prosedur pembayaran kas, dan yang keempat ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Jadi itu tadi perbedaan antara prosedur yang memerlukan permintaan cek dan yang tidak memerlukan permintaan cek. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu tentang bagian IPO. Apa sih itu bagian IPO? Bagian IPO itu yaitu terdiri dari I itu dari input, P dari proses, dan O dari output. Baik, langsung saja kita bahas. Untuk bagian IPO-nya itu ada 3. Maksud saya ada 3 bagian antara input, proses, dan output. Untuk di sini saya akan menjelaskan dari mulai yang pertama, yaitu dari inputnya itu faktur dari pemasok, prosesnya menyimpan faktur menurut tanggal jatuh tempo bersama dengan dokumen pendukung, atau yang terdiri dari surat order, pembelian SOP, pembelian atau biasa disebut SOP, surat order pembelian, dan juga LPB, laporan penerimaan barang. Kemudian untuk outputnya faktur dari pemasok, SOP, dan LPB. Yang kedua itu inputnya faktur dari pemasok, SOP, dan LPB. Prosesnya membuat bukti kas keluar, dan outputnya faktur dari pemasok, SOP, LPB, dan bukti kas keluar. Yang ketiga ada inputnya itu faktur dari pemasok, SOP, LPB, dan bukti kas keluar. Prosesnya membuat cek sesuai dengan lampiran dan meminta otorisasi kepada pihak yang berwenang, biasanya itu kepada manajer. Kemudian outputnya itu cek. Kemudian yang keempat, itu inputnya ada cek dan bukti kas keluar. Prosesnya itu mengirim cek dan bukti kas keluar kepada kreditur atau orang yang kita hendak bayar utangnya. Kemudian yang keempat itu outputnya ada cek dan bukti kas keluar yang sudah dicap lunas.
Yang kelima itu inputnya cek dan bukti kas keluar yang sudah dicap lunas, prosesnya mencatat ke dalam register cek dan outputnya register cek. Itu tadi penjelasan dari bagian IPO. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita bahas mengenai flowchart atau biasa disebut dengan bagan alir. Pasti istilah ini sudah tidak asing ya bagi kalian semua. Di sini saya akan jelaskan mengenai flowchart sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system cash basis. Di dalam siklus ini terdapat sekitar 4 bagian yang terlibat. Bagian yang pertama adalah bagian hutang, bagian yang kedua yaitu bagian kasa, bagian yang ketiga yaitu bagian kartu biaya, dan bagian yang keempat yaitu bagian penjurnalan. Untuk flowchart atau bagan alirnya seperti pada gambar yang saya tampilkan itu, yaitu dimulai dari bagian pembelian, yaitu kita mendapatkan faktur dari pemasok atau supplier, kemudian kita simpan menurut tanggal jatuh temponya bersama dokumen pendukung lainnya. Dokumen pendukung lainnya itu meliputi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu SOP atau surat order pembelian. Kemudian ada yang kedua LPB atau laporan penerimaan barang. Langsung saja dari kita mengamati dan membaca flowchart yang kita tampilkan ini, kita secara detail akan bahas ke narasi mengenai flowchart ini. Yaitu untuk selanjutnya, tentang narasinya, itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama proses permintaan cek, yang kedua proses pembuatan bukti kas keluar, yang ketiga proses pembayaran kas, dan yang keempat prosedur atau proses pencatatan pengeluaran kas. Kita mulai dari yang pertama, yang nomor 1, itu mendapat faktur dari kreditur atau pemasok atau supplier. Itu yang kita dapatkan faktur atau tagihan tersebut. Kemudian yang kedua, proses pembuatan bukti kas keluar. Itu maksudnya dalam proses dalam voucher payable system cash basis ini, untuk pencatatan transaksi pembelian didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Jadi pada saat faktur dari pemasok tadi kita dapatkan dan kita simpan menurut tanggal jatuh temponya. Jika sudah mencapai tanggal jatuh temponya itu kita buatkan berupa bukti kas keluar. Dari bukti kas keluar yang dibuat itu pada saat pemasok jatuh tempo, bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal sebagai berikut. Di debit ada persediaan dan di kredit ada bukti kas keluar yang akan kita bayar. Jadi persediaan pada bukti kas keluar yang akan kita bayar. Bagian jurnal akan menjurnal dengan jurnal seperti itu. Kemudian untuk pencatatan beban atau persediaan itu didasarkan dari bukti kas keluar. Lembar ketiga yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo sesuai dengan bagan alir atau flowchart yang kita bahas tadi. Jadi pada saat jatuh tempo, faktur dari pemasok itu dilampiri dengan dokumen pendukungnya untuk dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang, dan juga bukti kas keluar itu dilampiri dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung terdiri dari SOP atau surat order pembelian, kemudian LPB atau laporan penerimaan barang, dan juga faktur dari pemasok itu tadi yang diserahkan kepada bagian kasa.
Baik, selanjutnya untuk prosedur yang ketiga, yaitu mengenai prosedur pembayaran kas, yaitu bagian kasa membuat cek atas nama dan membuat tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang. Maksudnya, bagian kasa membuat cek sesuai dengan pemasok yang akan kita bayar itu dan juga nominalnya sesuai dengan itu atau sesuai dengan faktur tadi. Dan kemudian setelah menulis cek tersebut, cek perlu dimintakan tanda tangan atau approval atau otorisasi kepada pihak yang berwenang atau biasanya ke manajer ya. Kita ke manajer serta mengirimkan cek tersebut kepada kreditur dilampiri dengan bukti kas keluar lembar yang pertama sebagai surat pemberitahuan. Dan untuk prosedur yang terakhir, yaitu prosedur yang keempat, itu prosedur pencatatan pengeluaran kas. Dalam prosedur ini, bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya yang sudah kita bahas di atas tadi, itu dokumen pendukungnya setelah dicap lunas, diserahkan oleh bagian kasa kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian jurnal yang terakhir ini dalam register cek. Untuk akun yang didebit dan dikredit dalam register cek ini adalah bukti kas keluar yang akan dibayar di debit dan kas di kredit. Jadi intinya bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas sesuai dengan nominal tersebut. Itu penjelasan dari narasi siklus yang kita bahas ini ya. Untuk selanjutnya, materi kita sudah selesai. Itu tadi penjelasan dari siklus yang kita pelajari untuk saat ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.